Baik pemirsa, hari ini kita sedang berada di Volkaspes. Lokasinya di mana? Di Sikabu, Pak. Sikabu ya. Iya, Pak. Ya, Volkaspes Sikabu, Kabupaten 50 Kota. Sekarang kita lagi bersama saudara Haikal selaku pengelola di Volka ini. Mungkin Haikal, kita dari Tanah sengaja membawa rombongan untuk studi lapangan ke Volka ini. Kita ingin tahu itu yang pertama, bagaimana awalnya tempat hutan pinus ini bisa menjadi suatu kawasan yang bisa seviral saat ini. Oke, Pak. Izin menjawab, Pak ya? Iya. Sebenarnya makasih banyak buat Pak Rizal dan rombongan dari Tanah Datar. Ya. Saya Haikal, Pak. Izin flashback sedikit kenapa akhirnya Volka ini dulu ada, Pak. Volka ini sebenarnya berangkat dari keresahan kami anak-anak muda di Kabupaten 50 Kota, khususnya di Nagari Sikabu ini, Pak. Kayak hutan pinus di Kabupaten 50 Kota itu udah banyak yang habis sih, Pak. Ini coba pikir gimana nih caranya untuk mengadvokasi hutan pinus ini agar tetap ada. Kebetulan background teman-teman dan kami di sini banyak dulu yang di Bandung, Jawa, sama di Jakarta, Pak. Akhirnya kami cobalah bikin ide pada waktu itu, bikin bisnis yang berpusatnya di hutan pinus gitu, Pak. Jadi setelah Lebaran pada waktu itu, Pak, karena lagi-lagi perannya media sosial itu sangat besar sekali bagi kami, khususnya anak muda. Ternyata pada waktu itu cukup ramai sekali kunjungan dan konten-konten yang dibikin sama customer yang datang, akhirnya viral gitu, Pak, di Instagram sama TikTok pada waktu itu. Ya. Oke, kalau boleh tahu, iya, Pak, kira-kira di Volka ini fasilitas yang disediakan untuk pengunjung apa saja? Oke. Fasilitas yang kita sediakan di Volka itu, Pak, hampir sama dengan kafe yang lain, tapi kami mengadopsi beberapa konsep yang ada di kota-kota besar gitu, Pak. Konsep dine in, jadi mereka itu cuma beli terus bawa ke tempat lain yang ada di sekitar kawasan ini, Pak. Karena salah satu problem yang ada di kafe kebanyakan kenapa profitnya nggak muter itu karena kunjungan yang terlalu lama dari audiens, mohon maaf, Pak. Terus akhirnya crowded tersebut akhirnya menyebabkan audiens yang baru datang itu nggak lagi. Jadi akhirnya kami meniru kayak konsepnya kayak McD, KFC, kayak drive-thru. Haikal, di samping di sini ada fasilitas kafe dan fasilitas umum lainnya. Kalau pengunjung ingin menginap di sini, ada enggak disediakan fasilitasnya? Menarik sekali, Pak, pertanyaannya. Kami udah masuk dalam wishlist terdekat, Pak, untuk bikin penginapan yang ada di sini dengan konsep glamping yang memanfaatkan alam. Tapi untuk sekarang gitu, Pak, kami lebih mengarahkan ke penginapan yang tersedia di dekat sini. Baik, yang kita hormati saudara Haikal sama Bangki ya. Ini kita takut salah sebut nih, Bangki. Selaku pengelola di Volka Volkaspes ini, dan yang kami hormati panitia pelaksana, kawan-kawan dari Pak Darwis, peserta pelatihan digitalisasi branding, pemasaran dan penjualan pada desa wisata. Belajar di alam, tepatnya di Volkaspes ini. Mudah-mudahan kita berharap kawan-kawan peserta bisa melakukan ATM, ya, karena kalau kita lihat view di sini hampir sama
dengan yang kita punyai di Kabupaten Tanah Datar. Bahkan kita punya banyak tempat yang seperti ini, seperti di Puncak Patu, di Tabek Patah. Perkenalkan, nama Eki Supriyandi, itu perwakilan dari Bumnak Tanah Surga Sitapa dari Kabupaten Kota Tanah Surga Sitapa, dan kami telah berkolaborasi dengan pemuda-pemuda kreatif lainnya yang ada di, gak cuma di Sikabu-Kabu aja Pak Haikal, dari ini pokoknya kita saring semua informasi bagaimana kita berkolaborasi untuk memajukan desa. Mungkin kalau Haikal tadi mungkin lebih fokus ke volkannya Pak Fizal, saya. Jadi kalau dari Bumnak, karena Bumnak kan lembaga nagari satu-satunya lembaga yang urusannya bisnis, ibaratnya mesin uangnya nagari lah kalau teman-teman. Jadi di sini sebenarnya di Nagari Tanyolok kami singkat juga sebagai Forest Land Sikabu, Pak, tanah hutan Sikabu gitu. Nah, Volka itu. Nah, jadi di sini kita bebas berekspresi apa sih yang bisa mendorong perekonomian masyarakat. Alhamdulillah, semenjak Volka hadir dalam 4 bulan terakhir, perputaran omset di Volka ini udah mencapai 800 juta, hampir 1 M. Nah, dan itu belum sampai 1 tahun, Pak. Mudah-mudahan nanti dengan adanya tenan-tenan baru berupa kayak wahana, flying fox atau segala macam, kayak kolam renang yang akan coba kami kembangkan, itu akan lebih menghasilkan lagi untuk pendapatan asli nagari, seperti itu. Mohon maaf Bang Haikal sama Bang Eki untuk memotivasi kawan-kawan kan. Siap ya. Rasanya kalau Volka kondisi seperti ini, Tanah Datar justru ada yang jauh lebih dari ini. Ya, siap kan? Kau enggak ya maju situ? Nah. Bantuan ya Eko ya. Ya. Saya di Puncak Patu itu bukan hanya puncak yang satu seperti ini, ada lagi jarak sekitar 500 meter yang jauh lebih besar potensinya yang bisa dikembangkannya. Wisata maju, Tanah Datar Jaya. Ayo!